Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadiran Allah di pagi hari ini. Allah kumpulkan kita dalam perkumpulan yang insya Allah bawa keberkahan buat kita, perkumpulan yang bisa nolak bala, perkumpulan yang bisa menjauhkan dari musibah, perkumpulan yang bisa mendatangkan rahmat sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Dia ucapkan ma fi kama majma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada pertemuan dan perkumpulan seperti perkumpulan maulid yang bisa nolak bala. Tidak ada perkumpulan yang paling efektif, yang paling bagus, yang paling afdal untuk menolak bala seperti majelis maulid. Alhamdulillah ayyuhal ahbab, walaupun dalam keadaan seperti ini kita tetap kumpul seperti ini. Ini menunjukkan bahwa ini taufik dari Allah, nikmat dari Allah yang hadir begitu banyaknya. Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya 40 orang saja yang hadir bersama kita, maka terus terang di antara 40 orang pasti ada salah satu wali min auliyaillah. Sebagaimana Nabi menyatakan majtama arba'una min ummati illa wa fihim waliyullah. Tidaklah berkumpul 40 orang dari umatku melainkan pasti di antara mereka ada satu orang wali min auliyaillah. Nah sekarang yang hadir berapa banyak, Bu? Ratusan ya, ribuan. Kira-kira berapa aulia yang kumpul sama kita? Hadirin, nih kalau kita doa nanti, itu salah satu wali, satu aja di antara mereka ikut amin, kelar udah semuanya. Doa bakal diijabah. Gimana kalau semuanya mengaminkan doa yang bakal dipanjatkan nanti, hadirin? Makanya beruntung, Bu, Pak, kita duduk di majelis maulid, apalagi di pondok pesantren Al-Musyarrafah, yang insya Allah kita semua bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada kita ini sebagai pendidik. Nabi menyatakan innama bu'ithu mu'alliman. Saya diutus oleh Allah sebagai pendidik. Makanya Nabi diutus sama Allah untuk kita, hadirin, untuk masukin kita ke sorga, agar kita selamat dari api neraka Allah. Jadi artinya yang pengen masuk sorga, yang pengen selamat dari neraka Allah, belajar, pahami syariat, pahami agama. Pondok pesantren sudah ada, hadirin. Coba bayangkan, Bu, kalau anak-anak kita belajar di pondok pesantren, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kalau anak kita masuk surga, kita juga kebagian enaknya. Kenapa? Sebab anak yang bakal masuk surga nggak bakal lupain orang tuanya. Kira-kira enak nggak anaknya mondok? Ya. Pengen, Bu, anaknya masuk pondok pesantren? Nah, ini ada Al-Musyarrafah, ayo deh rame-rame ya. Jangan ragu, hadirin. Sebab ilmu agama Allah ini kalau kita pahami, subhanallah, jangankan manusia, Bu, malaikat hormat. Malaikat itu dinyatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilm ridham bima yasna. Para malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya rela untuk dilalui para penimba ilmu agama Allah. Saat ini kita semua hadirin hadirat, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, ketika duduk di majelis kayak begini, kita lagi ngaji namanya, kita lagi belajar.
Kita lagi nuntut ilmu. Nih kalian bisa duduk di atas karpet, tapi sebenarnya jujur hadirin, antum semua lagi duduk di atas sayap malaikat Allah. Makanya ini nikmat pokoknya. Kalau karpet merah siapa aja orang bisa naikin hadirin ya. Kita tahu yang namanya karpet merah kan karpet VIP bu. Jadi kalau ada artis mau turun dari mobil mau masuk ruangan dibentangin karpet merah, betul. Pejabat kalau mau turun dari mobilnya mau masuk ruangan disiapin karpet merah. Pak, kalau urusan karpet merah doang mah gampang. Kita pergi aja ke Cipadu situ, beli karpet warna merah, mau 10 meter, mau 12 meter, 100 meter boleh kita beli. Kita injek-injek, kita mau tiduran boleh, silahkan hadirin, bebas. Artinya kalau masalah karpet merah doang, jangankan pejabat, rakyat jelata bisa nginjek. Nggak bisa di gedung, ya di rumah dia punya, diinjek di rumah. Betul apa betul? Tapi kalau karpet sayap malaikat Allah, siapa yang bisa nginjek kalau bukan kita? Pejabat mau nginjek karpet sayap malaikat nggak bisa, belajar dulu. Artis mau duduk di atas karpet sayap malaikat Allah kagak bakal bisa, belajar dulu. Tapi kita subhanallah, pejabat bukan, artis bukan. Ada artis di sini kali artis selebgram saudara sekalian ya, youtuber banyak sekarang ya. Kalau mereka mau belajar agama Pak, duduk di majelis kayak begini nih, dijamin dia dapat kemuliaan di sisi Allah. Dan juga kita nggak tahu nih rahmat Allah lagi dia Allah kucurkan buat kita. Walaupun cuaca panas begini, walaupun kelihatannya hadirin ini cerah banget, tapi terus terang kalau Allah bukakan hijab kita bakal lihat curahan rahmat dari Allah. Hujan rahmat begitu banyak. Makanya bu, nih orang yang gemar hadir majelis maulid kayak begini, yang duduk di majelis ilmu, ngaji ilmu agama Allah, dijamin insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Ya, makanya jangan malas-malas bikin maulid, duduk maulid ya. Nggak bisa di sini, ya di rumah kita bikin. Beb, boleh nggak bikin maulid di rumah saya sama keluarga doang? Boleh, silahkan. Saya sama anak doang boleh? Boleh. Sebab bikin maulid nggak mesti syaratnya mesti rame-rame kayak gini. Ini kan rame cuma syiar hadirin. Biar ada kesempatan ngumpulin orang, ayo kita tunjukkan kecintaan kita pada Rasulullah. Tapi mahabbah sesungguhnya pada Nabi Muhammad adanya dalam hati kita. Kalau kita bisa mencintai Rasulullah dari hati, mempelajari apa yang diajarkan Rasulullah, maka niscaya Anda bakal menjadi orang yang pasti dapat syafaat Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kemuliaan orang yang mempelajari ilmu agama Allah. Itu Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengerti ilmu agama Allah dengan orang yang kagak ngerti? Beda hadirin, nggak bakal sama. Orang yang ngerti ilmu agama Allah sama orang yang kagak ngerti sama sekali, beda. Jangankan dari ibadahnya, dari ngomongnya aja udah beda, betul. Kalau orang yang tahu ilmu agama Allah, kalau ngomong hati-hati, nggak sembarangan. Tapi kalau orang yang nggak ngerti ilmu agama mau ngomong sembarangan mulu, hadirin. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, lihat isyarat yang digunakan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya. Allah menyatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah nyatakan nih hamba-hamba Allah yang dikasihi Allah, para salihin, aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan para aulia itu ulama hadirin. Sampai Imam Syafi'i, kalau wali itu bukan orang ulama, maka lalu siapa yang pantas jadi wali? Yang namanya aulia dari masa ke masa semuanya ulama. Imam Syafi'i dia ulama dan juga wali min auliaillah. Kita mau bicara tentang wali songo hadirin, yang menyebarkan dakwah Islam di Indonesia, mereka semuanya ulama. Kita mau bicarakan tentang siapa lagi? Al-Habib Ali Kuitang, seorang wali min auliaillah, ulama. Jadi ibu, kalau kita bicara tentang sejarah para aulia, kalau ibu gemar ziarah ke makam-makam para wali,
ketahuilah mereka adalah para ulama di masa hidupnya. Maka di sini ayyuhal ahbab dinyatakan tidak mungkin Allah memilih seorang wali kalau dia bodoh. Maka ketika Allah gambarkan di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman, hamba-hamba yang dikasihi Allah, yakni para aulia Allah, orang-orang yang dicinta oleh Allah, allazina yamshuna alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh ketenangan. Kemudian Allah bilang, wa idza khatabahumul jahilun, dan kalau ada orang-orang jahil, tahu jahil, gak ngerti ilmu, yang bodoh akan agama, yang tidak mengerti syariat, mulai mengomong berbicara kepada orang-orang yang soleh ini dengan cacian, makian, hinaan dan lain-lainnya, maka para aulia menjawab, qalu, mereka menjawab salama, ucapannya baik, lemah lembut, bagus, tidak ada sesuatu yang buruk keluar dari lisan mereka. Kenapa? Beda. Makanya Allah digambarkan dalam Al-Quran, hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ngerti agama dengan orang yang nggak ngerti agama? Nggak bakal sama, hadirin. Nggak bakal sama di dunia, dan ketahuilah juga nggak bakal sama di akhirat. Ulama kedudukannya di bawah para anbiya. Ulama kedudukannya di atas para syuhada. Makanya dinyatakan satu tetes cintanya seorang ulama lebih berat dibandingkan darahnya orang yang mati syahid di jalan Allah. Setetes dari cinta. Subhanallah. Ini baru cintanya, belum lagi ucapan mereka, belum lagi perbuatan mereka. Makanya Bu, beruntung, sungguh beruntung ada pondok pesantren Al-Musyarafah di tengah-tengah kampung kita. Kalau seandainya kita Bu punya anak, kita taruh di pondok pesantren dengan niat, bukan buang anak ke pesantren ya. Ini masalahnya sekarang hadirin, kalau dia punya anak 3, yang pinter-pinter dimasukin sekolah umum, yang berandalan masukin pesantren. Salah. Mesti cari yang paling cerdas, masukin pesantren. Yang paling bagus masukin pesantren, tinggal diolah doang hadirin, jadi orang besar. Jangan pesantren jadi kayak penampungan anak nakal, salah nih ya. Ibu-ibu cari yang terbaik di antara anak kita yang kita masukin pesantren. Kenapa? Sebab ini anak bakal nolong kita di dunia akhirat, sebab ini anak bakal nyelamatin kita dari api neraka Allah. Maka jadikan, pilih anak yang benar, belajar, bantu dia. Kalau masalah rezeki Bu, nggak usah khawatir, rezeki yang nanggung bukan kita. Saya juga antum sekalian, bahkan para pejabat, bahkan para pengusaha, mereka bukan pemberi rezeki, mereka cuma pemakan rezeki sama kayak kita. Pemberi rezeki itu Allah, yang ngatur rezeki kita Allah, bukan atasan, bukan pengusaha, bukan pejabat, bukan. Terus terang mereka cuma pemakan rezeki sama kayak kita, nggak ada bedanya. Cuma nasib mereka aja lebih baik dari kita ya. Dia makan ayam, kita cuma makan nasi garam. Ya udah nasib udah. Cuman pemakan rezeki sama, pemberi rezeki dan Allah. Itu Bapak Ibu sekalian disebutkan bahwasanya orang yang belajar ilmu agama Allah, rezekinya ditanggung sama Allah. Kita memang tahu Bapak, kapan makan? Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa kullu dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk yang melata di atas muka bumi ini, rezekinya ditanggung sama Allah. Mau manusiakah ataupun bukan manusia, bahkan hewan rezekinya ditanggung sama Allah. Muslim, non muslim, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, jin dan semuanya yang ada di muka bumi, rezekinya Allah yang jamin. Semuanya Allah yang atur. Tapi buat para penimba ilmu agama Allah, ada jaminan tambahan dari Allah. Nabi yang bilang dalam hadis, innallaha takaffala li talibil ilmi rizqan. Sesungguhnya Allah menjamin buat para penimba ilmu rezeki. Artinya buat para penimba ilmu rezekinya ditambahkan sama Allah. Makanya dahulu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
ada salah satu sahabat punya adik. Dia berkata pada adiknya, "Hai adikku, sekarang saya minta engkau duduk di hadapan Nabi Muhammad, belajar dari Rasulullah, lazimkan Nabi Muhammad, duduk selalu di depan dia. Sedangkan saya bakal cari nafkah untuk kita berdua." Maka sang kakak pergi ke pasar, dagang di pasar, sang adik mondok sama Nabi, duduk sama Rasulullah. Walaupun zaman Rasulullah belum ada pondok pesantren hadirin, tapi yang duduk setiap saat sama Rasulullah banyak. Jadi adiknya duduk di depan Nabi, sang kakak sibuk di pasar, Bu. Subhanallah, rezeki sang kakak makin banyak, pelanggan makin banyak, sampai nggak kepegang sendiri. Tahu-tahu dia bilang sama adiknya, "Dek, mulai besok ente nggak perlu lagi duduk sama Nabi Muhammad, besok temenin kakak di pasar." Bilang, "Kenapa? Pelanggan makin banyak, aneh udah nggak sanggup sendirian, butuh bantuan." Maka sang adik bilang, "Kak, sebagaimana waktu awal mau titipkan aku pada Rasulullah dengan cara baik-baik, maka kalau mau narik saya juga tarik dengan cara baik-baik, minta izin dulu sama Nabi Muhammad. Kalau Nabi izinkan, saya siap ikut sama engkau." Kata sang kakak, "Kalau begitu sudah, besok saya datang temuin Rasulullah." Pikiran sang kakak, Nabi bakal ngizinin. Begitu datang ke Nabi Muhammad, cerita dia, "Ya Rasulullah, saya ini punya toko di pasar, saya dagang untuk menghidupi diri saya juga adik saya yang duduk bersama engkau ya Rasulullah. Tapi ya Nabi, pelanggan makin banyak, nggak kepegang sendiri. Jadi saya minta izin ya Rasulullah, datang kemari mau minta izin narik adik saya biar bisa nemenin saya di pasar." Itu Nabi dengar kayak gitu, Pak, Bu, merah wajah Rasulullah. Nabi pun berkata kepada ini kakaknya, mengatakan, "Galia fulan, kemungkinan kau dapat rezeki berkat adikmu belajar di sini," kata Rasulullah. "La'allahu turzak, engkau ini dapat rezeki, pelanggan makin banyak, ekonomi engkau makin meningkat. Karena apa? Karena adikmu belajar bersamaku," kata Rasulullah. Karena duduk belajar ilmu agama Allah. Jadi Bu, ini maksud Nabi Muhammad, kalau ibu nitipin anak di pondok pesantren, rezeki mah gak usah khawatir, insya Allah digampangin sama Allah, amin. Dimudahkan rezeki kita sama Allah, amin ya Rabbal. Jangan kalau nitip anak ke pesantren, ya Allah, yang dipikirin ntar bayarannya gimana. Kita masukin sekolah umum gak pernah mikirin kayak begini ya, betul. Masukin anak sampai ke universitas, wah ngutang-ngutang kita siap. Giliran masukin pondok pesantren, alasannya banyaknya bukan main. Terus pakai bilang, ntar anak saya kalau lulus dari pesantren mau makan apa dia, mau kerja di mana. Tenang Bu, tenang. Rezeki bukan kita yang ngatur, Allah yang ngatur. Makanya orang kalau belajar ilmu agama Allah pasti manfaat dunia akhirat. Kenapa? Dia nggak bisa ceramah, dia nggak bisa khutbah, paling nggak dia majelis taklim bisa dia pegang. Nggak bisa juga ngajarin alif bata, dia bisa. Nggak bisa juga, yang penting dia bisa hidupkan agama dalam dirinya. Manfaat pasti. Beda kalau belajar yang lain. Belajar yang lain, ya, kalau dia dapat punya nasib bagus, punya kelas tinggi, hadirin mungkin bisa dapetin pekerjaan yang masya Allah memadai, yang mapan buat dia. Tapi banyak juga orang yang udah sarjana tapi pengangguran. Betul. Makanya hadirin, saya mau kasih contoh, bukan saya merendahkan sekolah umum, bukan. Sekolah umum itu wajib, fardu kifayah hadirin. Jangan sampai kita orang Islam kalah sama orang kafir. Kalau seandainya orang Islam bilang, kalau gitu Bib, saya cuma mau belajar agama, semua nggak usah belajar umum, ya salah juga. Ntar akhirnya yang jadi dokter siapa? Yang jadi insinyur siapa? Yang jadi penemu siapa? Kan nggak juga hadirin. Jadi kita pengen juga orang Islam bangkit, ahli dalam agama, ahli dalam ilmu hadirin. Jadi jangan kita anggap kok, jangan kita anggap Rasulullah ini cuma paham tentang agama doang, umum kan Nabi kagak tahu. Jangan salah. Saya mau kasih contoh nih, cerita terakhir hadirin. Saya nggak ingin panjang lebar. Cerita terakhir. Dahulu setelah Nabi wafat, di masa kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, setelah Abu Bakar Siddiq meninggal, setelah Sayyidina Umar meninggal, setelah Sayyidina Utsman meninggal, zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah,
Saat itu disebutkan ada beberapa pendeta Yahudi mengkaji kitab Zabur, mengkaji kitab Taurat. Ternyata dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil hadirin, yang disebutkan bukan cuma ciri-ciri Nabi Muhammad, bahkan ciri-ciri orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Sifatnya, bentuk tubuhnya, warna kulitnya, akhlaknya, semuanya tertulis dengan jelas. Sehingga mereka, orang-orang Yahudi ini, pendeta-pendeta Yahudi, waktu baca kitab Zabur, Taurat, terkejut. Dia bilang, ini sifat kayaknya mirip dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mirip dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Bentuk tubuhnya, kedekatan dia dengan nabinya, dan lain-lainnya. Cuman satu yang belum kita tahu. Apa itu? Tersebut dalam kitab Zabur dan Taurat, bahwa orang ini memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Maka mereka pun berkata, lebih baik kita tes aja nih Ali bin Abi Thalib. Kalau dia bisa jawab, berarti dia sesuai yang disebutkan dalam Zabur Taurat. Lalu kenapa kita nggak beriman pada agamanya Ali bin Abi Thalib? Kalau dia bisa jawab, kita semua masuk Islam. Tapi kalau dia nggak bisa jawab, berarti bukan dia yang dimaksud dalam kitab Zabur dan Taurat. Maka mulai, Bu, Pak, ini pendeta Yahudi nih, beberapa hari cuman mikirin pertanyaan yang sangat sulit, bahkan bisa dibilang pertanyaan yang hampir kagak ada jawabannya. Mau ngetes, subhanallah. Maka suatu hari mereka berkunjung nih, pendeta-pendeta Yahudi. Dia nggak tahu Ali bin Abi Thalib gerbangnya kota ilmu, ya. Nabi dia bilang, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya ini kota ilmu, sedangkan Ali gerbangnya. Kalau pengen masuk kota lewat gerbang dulu. Jadi kalau pengen bicara tentang ilmu Nabi Muhammad nih, lihat ilmunya Ali bin Abi Thalib. Datang beberapa pendeta Yahudi. Waktu berjumpa dengan Sayyidina Ali, mereka mengatakan, ya Ali, kalau engkau bisa menjawab pertanyaan kami, saat ini juga kami masuk Islam. Tapi kalau engkau tidak bisa menjawab pertanyaan kami, maka kami gak bakal memeluk agamamu ya Ali sampai akhir hayat kami. Kata Sayyidina Ali, silahkan, apa yang ingin kalian tanyakan? Dia bilang gak banyak, cuma 4 pertanyaan, hanya 4 poin hadirin. Dia bilang apa? Pertanyaan pertama, ya Ali, berapakah jarak dari timur ke barat? Oh, kalau jarak dari Jogja ke Tanah Abang tahu nggak kita? Ada jarak berapa kilometer ya? Tapi jarak dari timur ke barat ngitungnya dari mana? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, ya Ali, sebutkan makhluk manakah atau makhluk apakah yang diciptakan oleh Allah tanpa orang tua selain Abi Adam? Yang ketiga, ya Ali, sebutkan dataran bumi manakah yang mulai diciptakan oleh Allah hingga nanti hari kiamat tidak pernah kena sinar matahari melainkan cuma 1 kali. 12.40-an. Dan yang keempat, ya Ali, sebutkan bilangan berapakah kalau dibagi 10, dibagi 9, bagi 8 sampai bagi 2 hasilnya bulat nggak pakai koma. Ini kira-kira yang ditanyakan berkaitan dengan ilmu agama nggak, saudara sekalian? Kagak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pertanyaan kayak gini, Pak, Bu, senyum. Bilang, oh, cuman itu doang pertanyaannya. Dibilang, ya jawab dulu ya Ali. Dibilang, baik, saya bakal jawab. Ini semua pertanyaan kalian sangat mudah sekali, kata Sayyidina Ali. Dibilang, coba, sampai mereka berpikir tadinya, Bu, ini pertanyaan gak ada jawabannya. Ternyata kata Sayyidina Ali ini mudah sekali. Dibilang, coba jelaskan ya Ali. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau kalian bertanya jarak dari timur ke barat, sebelumnya, Bu, Pak, orang-orang dulu kalau ngitung jarak itu bukan kilometer, ngitung jarak itu berapa hari perjalanan, betul? Mekah Madinah 3 hari perjalanan, Mekah ke Syam 1 bulan perjalanan, kan begitu hitungannya. Maka Sayyidina Ali bilang, jarak dari timur ke barat cuman 1 hari. Cuman yang jalan bukan ente, yang jalan matahari. Bu, matahari terbit di mana? Di tenggelam berapa hari? Sehari doang, ya. Wah, bener katanya. Jarak dari timur ke barat, ya, cuman 1 hari. Cuman yang jalan bukan ente, yang jalan matahari. Mereka nganggukin kepala, bener jawabannya. Tapi yang kedua, ya Ali,
makhluk apa yang diciptakan tanpa orang tua? Kata Sayyidina Ali, mau berapa banyak? Loh, banyak ya Ali, banyak, kata Sayyidina Ali. Coba sebutkan dong, kata Sayyidina Ali. Yang pertama, ularnya Nabi Musa. Bu, ular Nabi Musa memang ada biangnya? Kagak, tongkat diubah jadi ular tanpa orang tua. Yang kedua, ontaknya Nabi Soleh keluar dari batu. Yang ketiga, sorga neraka. Emang ada orang tuanya sorga gitu? Artinya kata Sayyidina Ali, banyak. Terkejut orang Yahudi, benar juga. Yang ketiga ya Ali, dataran bumi apa yang nggak pernah kena sinar matahari dari mulai diciptakan sampai hari kiamat kecuali cuma satu kali? Kata Sayyidina Ali, itu adalah dataran lautan yang digunakan menyeberang oleh Nabi Musa dari kejaran Firaun. Nabi Musa bersama Bani Israel ketika keluar dari Mesir dikejar oleh Firaun, di hadapannya Laut Merah. Saat itu mereka pun berkata, "Ya Musa, apa yang harus kita lakukan?" Maka Nabi Musa pun diperintahkan memukulkan tongkat ke laut, maka terbelahlah lautan. Dataran laut itu kena sinar matahari. Nabi Musa lewat, Bani Israel lewat, begitu Fir'aun masuk, ditenggelamkan, ditutup sama Allah, dan gak pernah lagi kena sinar matahari sampai hari kiamat. Mereka ngangguin kepala lagi, benar juga katanya. Tapi yang keempat pasti nggak bisa jawab. Kenapa? Matematika. Ya. Kalau anak-anak sekolah kalau tanya pelajaran paling sulit apa? Matematika. Ya. Kalau ngelihat guru matematika udah sumpek aja ya. Aduh, ini bapak datang lagi mukanya rumus semua ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, nah kalau pertanyaan keempat kata Sayyidina Ali, bilangan berapa kalau dibagi 10, bagi 9, bagi 8 sampai bagi 2 hasilnya bulat nggak pakai koma? Yang ini saya bukan ngasih jawaban doang, saya kasih rumusnya buat kalian. Subhanallah, bukan jawaban doang, rumus dikasih. Dibilang gimana ya Ali? Sekarang begini, coba perhatikan, kata Ali bin Abi Thalib. Dalam 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Kata saya, tulis angka 12. Iya, makanya tulis angka 12. Kemudian ditanya lagi, dalam 1 bulan ada berapa hari? Ada 30 hari. Tulis angka 30 di bawahnya. Tulis angka 30. Kemudian ditanya, dalam 1 bulan ada berapa minggu? 4 minggu. Tulis angka 4. Dalam 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. Tulis angka 7. susah. Dalam 1 hari ada berapa jam? 24 jam. Tulis angka 24. 12, 30, 4, 7, 24. Kata Sayyidina Ali, coba kalian kalikan semuanya. Mulai sibuk tuh orang Yahudi, 24 kali 4 kali 7 kali 30 kali 12. Ramah tamah. Habis dikalikan semuanya, dapat ya Ali sekian. Kata Sayyidina Ali, coba mulai bagi 9. Mulai bagi 10, bagi 9, bagi 8, bagi 7, bagi 6, bagi 5, bagi 4, bagi 3, bagi 2, hasilnya bulat nggak pakai koma. Kalau nggak percaya, hitung aja sendiri hadirin ya. Emang Anda lagi ngajarin matematika di sini. Kalau kita promosi belum doa. Artinya sampai mereka coba menghitung tuh orang Yahudi langsung ngitung bagi sekian. Subhanallah, hasilnya benar bulat nggak pakai koma. Langsung aja doa. Subhanallah. Belum. Saat itu juga mereka langsung masuk Islam. Kemudian jadi jangan kita beranggapan mengecilkan ilmu umum juga. Mungkin gara-gara ini hadirin lihat orang jadi masuk Islam. Bisikin dah. Dan juga Bapak Ibu sekalian, itu pernah ada seorang ulama besar ketika dia belajar di Inggris. Dia belajar jurusan fisika dan kimia. Begitu datang ke rumah gurunya Al-Habib Umar bin Sumaid dari Zanzibar, dari Afrika sana. Al-Habib Umar bin Sumaid waktu nyambut dia ditanya, ente belajar di Inggris belajar apaan? Tadinya nih murid bahasa gak keenakan, sebab bisa kita belajar Islam, gitu. Belajarnya ilmu kimia, belajar ilmu fisika. Dia nundukin kepala, Habib gitu. Minta maaf, saya di Inggris belajarnya ilmu fisika dan kimia. Tadinya takut diomelin bu. Ini Habib Umar Zanzibar, Habib Umar bin Sumaid tersenyum bangga mengatakan, "Qal hadza ilmu salafuna." Ini adalah ilmu para salaf kita ya. Kaget,
Jadi para salaf juga ngerti beginian. Dia bilang iya, di antara yang ahli menguasai ilmu adalah muridnya Al-Habib Abdul Haddad, namanya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, yang dikenal dengan Allamatud Dunya. Ini adalah ahlinya dalam ilmu fisika, ahlinya dalam ilmu kimia. Subhanallah hadirin. Jadi jangan kita anggap enteng juga. Arti pokoknya belajar ilmu yang banyak, khususnya ilmu agama. Nih pondok pesantren ada, pelajari ilmu agama Allah. Ayo giring anak-anak kita, apalagi lagi masa-masa kayak gini. Kan emang enak Bu ngajarin anak di rumah, capek kan kita, susah. Nih sekarang ada sekolah, ada pondok pesantren, ayo deh titipkan anak kita, niatin nanti kalau udah besar ini anak bakal jadi orang soleh. Kalau udah meninggal kita, dia bakal doain kita. Kalau di akhirat dia bakal nolongin kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hadirin, kita berharap kepada Allah agar Allah limpahkan taufik hidayah buat kita semuanya, digolongkan orang-orang yang mendapatkan ridhonya, mendapatkan ampunannya, tidak bangun dari majelis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah, yang sakit dikasih kesembuhan, yang telah meninggal dunia mendapatkan ampunan. Dan kita doakan buat pondok pesantren Al-Musyarafah, insya Allah selalu diberi keberkahan oleh Allah. Para santri-santrinya dibukakan futuhal arifin oleh Allah, digolongkan menjadi ulama-ulama amilin, orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua yang duduk di tempat ini insya Allah selalu mendapatkan naungan rahmat dan ridha Allah, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala. Dan kita doakan insya Allah negara yang kita cintai menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'tuma wa la taj'al fina wa la ma'ana shayyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.